Oke. Nah, ini ada Mas Aris, udah join ya? Nggak ada. Sebentar. Iya, sudah Mbak Ami, Pak Arif. Oke. Arifnya belum, yang akan presentasi dari Mbak Elvi atau dari Mas Arif? Pak Arif dulu. Oh, Pak Arifnya. Oke, Pak Arifnya udah join. Oke. Selamat pagi, Pak Arif. Ini maaf loh, gak diganggu waktunya nih pagi-pagi untuk sosialisasi. Pagi. Oke, jadi pada kegiatan ini mengenai peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 55 ini memang banyak perubahan ya. Mengenai pasal-pasal yang berdampak itu mengenai PTKP, kemudian ada penyusutan, kemudian ada objek PPH dan pengecualian objek PPH, terus kemudian ada hubungan istimewa, ada tarif, amortisasi dan sebagainya. Jadi memang cukup banyak dampak dari perubahan PP 55 ini. Nah, mungkin untuk kita mempersingkat waktu dari teman-teman Direktorat Jenderal Pajak ada akan start aja untuk mulai sosialisasi hari ini. Baik, terima kasih Mas Leander dari IKA Prama, Bapak Ibu yang saya hormati. Karena masih memungkinkan untuk saya sapa, boleh saya sapa Mbak Ririn, Pak Dilen, Mbak Nat, Mbak Ina Wijaya, Bu Lailatus Soimah, Mas Bayu Haryanto, Pak Irfan, Bu Titin, Bu Anissa, Pak Joyce, dan Pak Fandi. Waduh, nambah lagi ya. Pada kesempatan pagi ini, sesuai apa yang diagendakan oleh IKA Prama dan kami, Direktorat Jenderal Pajak, kita akan berbincang-bincang sedikit tentang PP 55 ya, yang selalu di publik itu terus ngarahnya pasti ke natura. Natura pajaknya seperti apa. Tapi sebenarnya banyak, tadi sudah disampaikan Mas Lender, nanti saya, Arif Yunianto, dan juga dengan Mbak Ami akan mencoba memfasilitasi bagaimana sih sebenarnya isi dalamnya, apakah sudah mengatur semua, apakah kemudian bagaimana masa transisinya, apakah kemudian harus diatur juklaknya lebih lanjut di PMK dan sebagainya. Apakah kemudian belum adanya PMK, bagaimana kemudian menyikapi terhadap kondisi yang ada dengan regulasi yang sudah ada saat ini, yaitu PP 55. Baik, Bapak Ibu, nanti kita selain berbicara tentang natura, kita akan memulai, ini kan PP 55 itu berbicara tentang PPH ya. Selain yang pertama tentunya tentang subjek dan objek, khususnya yang diatur di sini adalah objek apa saja yang dikenakan. Kemudian termasuk yang dikecualikan dari objek itu apa ya. Kemudian berikutnya juga setelah objeknya apa, biar dapat netonya kan berbicara tentang biaya. Biaya apa yang dapat dikurangkan? Termasuk di dalamnya penyusutan. Ini adalah baru nanti. Penyusutan satu paket dengan amortisasinya ya. Kemudian juga, nah, masih terkait objek, lebih lanjut diatur tentang bantuan atau sumbangan termasuk zakat, infak, sedekah, dan sumbangan keagamaan lain juga ya. Tidak aja zakat, infak, sedekah yang sifatnya wajib dan itu dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Diatur juga tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ya. Kemudian juga tentang penurunan tarif pajak ya. Kepada siapa? Yaitu kepada wajib pajak dalam negeri yang berbentuk
perseroan terbuka. Kita akan mencoba memulainya dari objek ya. Saya share screen. Sebentar. Ya. Ya. Ini tidak beda dengan apa yang ada di Undang HPP, di Undang-Undang lama. Objek pajak penghasilan apa? Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan, ya, dengan nama dan bentuk apapun. Mari kita ulangi lagi. Kenapa ini penting? Karena ini akan menjadi dasar. Kenapa Natura itu seperti itu? Kenapa kemudian posisi subjek pajak dalam negeri dalam hal warga negara asing itu perhitungannya bagaimana? Oke, yang pertama yang ditekankan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh, ya kan? Nanti konsekuensinya kan berarti kalau diterima itu diberikan oleh siapa dan itu ada pemotongan pajaknya. Kalau diperoleh berarti dia akan melakukan pembayaran sendiri melalui pasal 25. Yang kedua, tekanannya adalah mau berasal dari Indonesia atau luar Indonesia. Maka nanti akan ada pengaturan bagaimana kalau seorang WNA itu memilih menjadi subjek pajak dalam negeri, itu bagaimana? Ya. Dalam hal punya kondisi tertentu seperti apa yang nanti kita lihat. Kemudian juga itu dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Artinya intinya yang dilihat adalah yang dia terima, mau itu habis dalam 1 tahun untuk konsumsi atau itu bahkan misalnya setahun itu puasa, kemudian itu menjadi harta, itu tetap penghasilan. Karena atas, kembali lagi atas yang diterima atau diperoleh, bukan atas sisanya. Dengan nama dan bentuk apapun. Nah, inilah dengan nama dan bentuk apapun. Maka terutama yang terakhir ini kita akan menjadi lebih paham dan lebih pantesan aturan ini seperti ini ya, gitu ya. Baik. Nah, kita coba lihat tentang objek pajak itu ya, Bapak Ibu. Sebentar, nggak bisa. Nah, oke. Nah, tadi objek pajak seperti itu. Nah, ada ketentuan mengenai pajak penghasilan yang akan hanya dikenakan tentang Undang-Undang HPP bahwa subjek pajak itu dalam negeri sekarang tidak mengenal lagi WNI atau WNA. Ada 3 persyaratan itu, yang penting itu berapa lama dia tinggal dalam 1 tahun itu ya. Kalau dari lebih dari 180 hari maka kemudian mau WNI WNA selain persyaratan lain ya, itu bisa ditetapkan sebagai subjek pajak dalam negeri. Nah, kembali lagi ke sini, WNA yang telah menjadi SPDN, subjek pajak dalam negeri, dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima dari syaratnya itu pertama memiliki keahlian tertentu sesuai dengan peraturan perundangan ya. Kemudian berlaku 4 tahun dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negerinya. Berlakunya hanya 4 tahun ya. Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia adalah berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh WNA tersebut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia tentunya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia. Ya, sedikit catatan, kegiatan, jasa, pekerjaan itu dilakukan di Indonesia tapi
bayarkan di luar Indonesia itu tetap pengertiannya adalah penghasilan dari Indonesia. Ya. Ketentuan di atas tidak berlaku bagi WNA yang memanfaatkan P3B Indonesia dengan P3B WNA tempat memperoleh penghasilan dari luar negerinya. Jangka waktu 4 tahun, tadi disebut 4 tahun itu dihitung sejak WNA pertama kali menjadi subjek pajak dalam negeri Indonesia. Ya. Nah, tadi disebut keahlian tertentu. Ya. Warga negara asing dengan keahlian tertentu itu meliputi tenaga kerja asing yang menduduki pos jabatan tertentu dan peneliti. Ya. Syaratnya penggunaan TKA tadi sudah ditetapkan Menaker. Jadi tidak serta-merta menggunakan itu tapi belum ditetapkan Menaker, itu nggak bisa. Kemudian kalau peneliti sifatnya berarti dari BRIN, ya, lembaga yang menaungi penelitian. Ya. Itu kemudian keahlian tertentu itu meliputi apa saja? Memiliki keahlian tertentu di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau matematika, dan ini harus ada legalnya, harus ada buktinya. Buktinya apa? Sertifikat keahliannya. Sekarang semua kan sertifikat kompetensi dikeluarkan kan bagi yang memiliki kompetensi tertentu kan. Yang diterbitkan oleh siapa? Lembaga yang ditunjuk, ya, oleh pemerintah Indonesia atau pemerintah asal tenaga kerja. Bisa dua-duanya, ya. Dari kita juga boleh, dari pemerintah asal juga diperbolehkan. Ijazah pendidikan dan atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 tahun. Tentunya di bidang ilmu atau bidang kerja sesuai dengan keahliannya tersebut. Kemudian yang kedua itu ada kewajiban alih pengetahuan. Makanya kan tadi batasan 4 tahun, kemudian mengapa untuk kriteria keahlian ini perlakuan perpajakannya itu lebih dimudahkan, ya, lebih diringankan, karena ini yang penting, ada kewajiban alih pengetahuan, sehingga diharapkan next-nya itu tidak perlu ahli-ahli itu seperti lagi, artinya bangsa kita sendiri yang bisa untuk menduduki pos atau jabatan tersebut. Ketentuannya masih menggunakan PMK 18/2021, itu PMK setelah Undang HPP keluar, ya. Ya. Oke, itu tentang objek dan juga subjek dalam negeri dalam hal warga negara asing mempunyai keahlian tertentu. Sekarang adalah kita masuk penyesuaian pengaturan terkait apa? Terkait pengecualian dari objek pajak penghasilan terdampak Undang-Undang HPP. Apa saja? Ya, yang dikecualikan yang pertama adalah hibah, bantuan, atau sumbangan. Kemudian yang kedua, masih bantuan atau santunan yang dibayarkan penyedia jaminan sosial kepada WP tertentu, ya. Selalu nanti begitu kali ada kata tertentu, selalu nanti disebutkan yang tertentu itu seperti apa, ya. Kemudian atas dividen atau penghasilan lain, kemudian penghasilan dari penanaman modal dalam bidang-bidang tertentu yang diterima oleh dana pensiun, kemudian juga beasiswa, ya, yang memenuhi persyaratan tertentu, dan sisa lebih yang diterima oleh atau diperoleh badan atau lembaga nirlaga bidang pendidikan, ya. Institut Prasetya Mulia ternyata akan masuk di dalamnya. Penelitian, pengembangan sosial dan atau kelembagaan, ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang keenam lebih ke terkait dana setoran haji, yaitu dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, termasuk biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji tersebut dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu yang diatur, ya, yang diterima oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, ya.
kita masuk ke hibah bantuan atau sumbangan. Di PP ini masuk di pasal 6 ya. Dikecualikan sebagai objek PPh bagi pihak pemberi. Kita akan melihat dari pihak pemberinya. Dalam hal ternyata pada saat pemberian itu pemberi bisa mendapatkan keuntungan. Kalau terjadi keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, sumbangan sepanjang diberikan kepada siapa saja, keluarga, saudara, keturunan lurus 1 derajat, kepada badan keagamaan, kepada badan pendidikan, badan sosial, koperasi, orang pribadi yang menjalankan usaha mikro atau kecil dan kecil, nah itu dikecualikan dari objek PPh. Catatannya, sebagaimana lazimnya undang-undang ketentuan PPh saat ini selalu diharuskan tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak yang bersangkutan. Ya, itu ya bagi pihak pemberi. Coba berikutnya kita lihat. Nah, pihak penerima, kalau pihak penerima kan akan lebih jelas karena dia mendapat sesuatu ya atas hibah tersebut. Harta hibah dikecualikan sebagai objek PPh bagi pihak penerima sepanjang sama di keluarga segadah, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, koperasi, mikro kecil, ya itu dikecualikan sebagai objek PPh. Baik hibah itu berbentuk uang ataupun barang, ya itu sama-sama dikecualikan. Masuk berikutnya tentang masih bantuan dan santunan, hanya ini adalah yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada siapa? Kepada wajib pajak tertentu, ya. Nah, badan penyelenggara jaminan sosial siapa saja, ya? BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, Asabri, termasuk badan hukum lainnya. Intinya adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Nah, dari itu ke siapa? Ke wajib pajak tertentu. Ke siapa adalah anggota masyarakat yang tidak mampu, kemudian wajib pajak anggota masyarakat yang mengalami bencana alam, misalnya terakhir kemarin Cianjur, dan atau masyarakat yang tertimpa musibah. Ya, bencana alam sifatnya mungkin lebih ke sebuah regional, sementara musibah bisa jadi regional, bisa jadi juga personal, ya. Baik, kita masuk ke dividen. Izin Mbak Sepertinya Pak Arif terputus ya jaringannya. Ya. Baru bergabung kembali Pak Arifnya. Terima kasih. Pak terputus Pak tadi. Silahkan dilanjutkan. Mohon izin saya bisa untuk share screen. Oke, sebentar Mas Arif. Bana boleh kita bantuannya. Oke, udah. Ada. Maaf ya, masuk dividen kok terus mati. Oke.
Ya, dividen di sini ada di pasal 9 ya. Intinya mana sih? Udah ya. Kalau itu diterima oleh badan dalam negeri ya, jelas dikecualikan dari objek pajak tanpa persyaratan, nggak harus investasi dan berarti tidak dilakukan pemotongan PPh. Ya, untuk badan oke, selesai di situ. Kemudian kalau dividen itu dari dalam negeri diterima oleh BP orang pribadi atau dividen dari luar negeri ya, dalam hal ini saham di bursa efek termasuk juga penghasilan dari luar negeri yang tidak melalui BUT itu dikecualikan dari objek pajak dengan syarat dividen atau penghasilan lain tadi menyebutkannya dua kan, dividen atau penghasilan yang diterima harus diinvestasikan di wilayah NKRI dengan jangka waktu tertentu ya. Kemudian selisih dari dividen penghasilan lain yang diterima atau diperoleh dikurangi dengan dividen atau penghasilan lain yang diinvestasikan, karena selisihnya itu baru dikenakan pajak penghasilannya. Kemudian tadi disebutkan dividen yang berasal dari luar negeri itu bisa berasal dari badan usaha luar negeri yang sahamnya diperdagangkan dan di bursa efek, atau juga sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek. Kalau bursa efek itu dikecualikan dari objek pajak bersyarat sebesar dividen yang diinvestasikan ya. Nah, kemudian kita lihat yang ketiga, ketentuan yang ketiga adalah dividen dari luar negeri yang non bursa efek ya. Termasuk penghasilan setelah pajak dari BUT ya. Tadi bursa efek, kemudian tidak BUT, kalau ini penghasilan dari BUT. Nah, ini juga dikecualikan dari objek pajak dengan syarat diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usahanya di wilayah NKRI dengan jangka waktu tertentu. Paling sedikit, yang penting paling sedikit 30% laba setelah pajak ya. Paling sedikit 30%. Kalau lebih dari 30% berarti sisanya tetap nggak kena. Tapi kalau kurang dari 30%, maka kurangnya tadi sampai dengan 30% itulah yang dikenakan. Ya. Lebih lanjut juga dividen yang dikecualikan dari objek PP yaitu dividen berdasarkan RUPS ataupun dividen interim. Ya. Dividen dari dalam negeri yang dikecualikan tidak dipotong PPh, dan kemudian jika wajib pajak orang pribadi tidak memenuhi ketentuan investasi ya, ternyata nggak invest ya, atas dividen yang diterima tersebut terutang PPh saat dividennya diterima dan wajib disetor sendiri, karena tadi udah nggak dipotong, dia komit untuk invest ternyata nggak jadi, nah, maka kemudian setor sendiri ya. Tadi disebutkan bentuk investasinya harus tertentu, antara lain apa, SPN, SPSN ya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan itu ya, obligasi sukuk BUMN, investasi keuangan dan sebagainya, sebagaimana yang disebut di layar ini ya, dari nomor 1 sampai 12. Nah, itu bentuknya. Kemudian batasnya kapan adalah akhir bulan ketika setelah tahun pajak diterima diperoleh. Setelah diterima ya 2022 berarti bulan akhirnya adalah bulan Maret tahun 2023 ya. Itu untuk orang pribadi. Untuk badan itu bulan keempat. Gampangannya adalah sama seperti SPT ya. Jangka waktunya berapa? Tadi kan ada bentuk, terus kapan harus terlambat investasi dan sampai kapan, ini diatur adalah 3 tahun. Tidak dapat dialihkan ya. Kecuali pengalihannya itu dibentuk investasi sesuai ketentuan gitu ya. Ya ini SPN, SPSN dan sebagainya itu baru boleh. Ya. PMK-nya PMK
masih turunan HPP PMK 18 2021 yang terbit tahun 2021 ya, itu berarti lanjut ya. Penghasilan dari penanaman modal dari bidang tertentu yang diterima oleh dana pensiun ya, baik berupa bunga, diskonto, imbalan deposito dan sebagainya ya. Secara prinsip ini masih sama dengan ketentuan lama, hanya kalau dulu lembaga yang menaungi itu Kementerian Keuangan, sekarang di OJK, sama saja sih ya. Lanjut, kemudian beasiswa ya, nanti juga disebutkan salah satu yang dikecualikan penghasilan berupa beasiswa. Masa iya beasiswa kena gitu kan, dari subjek pajak atau bukan subjek yang memenuhi persyaratan. Syaratnya apa? Adalah warga negara Indonesia. Ingat Bapak Ibu, bukan subjeknya, bukan subjek pajak dalam negeri luar negerinya, Indonesia. Jadi misalnya Pak Jimin pun dapat beasiswa, nggak dapat karena dia bukan warga negara Indonesia. Untuk mengikuti pendidikan formal, syarat yang kedua ini, dan atau pendidikan normal, mau formal atau nggak formal boleh. Nah ini dilaksanakannya boleh, mau dalam negeri, luar negeri itu bisa, bukan objek pajak. Ya, sisa lebih badan atau lembaga nirlaba yang di bidang pendidikan ini masih sama ya dengan tahun lalu, ada tambahan sedikit termasuk penggunaan sisa lebih yang dialokasikan dalam bentuk dana abadi ya. Sarana prasarana ini sekedar mengingatkan Bapak Ibu, teman-teman, kadangkala sisa lebih di sarana prasarana ya, ini belum terwujud di dalam praktek itu belum terwujud dalam misalnya gedung kampus, penambahan ruang laboratorium dan sebagainya ya. Ini perlu Bapak Ibu yang bergerak di bidang pendidikan perlu memastikan bahwa memang sisa lebih itu digunakan untuk itu. Berarti apa? Ya fisiknya ada, iya IMB-nya ada, PPP dan sebagainya ya. Nah, untuk menunjukkan bahwa memang sisa lebih itu digunakan untuk itu gitu ya. Ya. Ya, lanjut sisa lebih ini untuk lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, Litbang, yang berikutnya sisa lebih ini lembaga sosial keagamaan. Sama dengan yang tadi, hanya kalau tadi di lembaga pendidikan, Litbang ini adalah lembaga keagamaan. Jangka waktunya, tadi saya lupa menyebutkan, itu adalah 4 tahunnya. 4 tahun, gini kan perhitungannya, ini habis, tahun ini habis, maka tahun berikutnya masih dipakai untuk tahun berikutnya. Terus berjalan begini terus ya. BPKH ya, ini yang terakhir. Penerimaan setoran BPIH atau termasuk BPIH khusus, nilai manfaat keuangan itu juga dikecualikan. Dana efisiensi, dana dari umat dan sumber lain itu yang setorannya diterima BPKH itu dikecualikan. Kemudian termasuk dalam hal diinvestasikan kemudian mendapat penghasilan itu juga dikecualikan. Apa saja instrumen keuangan untuk investasinya sebagaimana yang disebut di bagian bawah ini. Imbal hasil dari giro, deposito, sertifikat deposito Bank Indonesia, imbal hasil dari obligasi syariah ya, dividen dan lagi dan seterusnya, sampai kemudian investasi dalam bentuk emas batangan atau rekening emas yang dikelola lembaga keuangan syariah. Ya. Masuknya bukan merupakan objek penghasilan, terus hasil dari investasinya juga bukan merupakan objek pajak penghasilan. Ya, sampai di sini. Untuk selanjutnya terkait dengan bab-bab berikut, pasal berikut, rekan saya Mbak Ami akan meneruskannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
Bapak Ibu semua, selamat pagi Mas Hendra, ketemu lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, saya hari ini menggunakan masker karena sedang di kantor karena keadaan saya kurang fit. Tapi semoga tidak mengurangi semangat kita untuk berdiskusi pada pagi hari ini terkait PP 55 tahun 2022. Jadi mohon izin saya menggunakan masker biar tidak menyebar flu-nya. Baik Bapak Ibu, tadi di awal Pak Arief sudah menjelaskan beberapa pasal-pasal terdampak dari adanya Undang-Undang HPP, dari adanya PP 55 tahun ini. Ada yang bocor ya, mohon maaf sebentar, saya mute dulu. Oke. Nah, PP 55 ini memang semacam omnibus gitu ya Bapak Ibu, di mana di dalamnya khususnya untuk PPH mengatur beberapa pasal yang memuat beberapa tema seperti PPH badan, PPH OP yang tadi disampaikan oleh Pak Arief. Nah, salah satu pertimbangan kenapa PP ini diperlukan karena memang di dalam pasal 32C Undang-Undang PPH diamanahkan beberapa pasal yang akan diatur dengan PP nantinya gitu. Jadi itu sudah dibunyikan di pasal 32C. Nah, di dalam PP 55 ini jika kita cermati ada beberapa pengaturan baru karena memang merupakan aturan yang diubah di Undang-Undang PPH. Namun sebagian besar merupakan peraturan-peraturan yang diangkut dari PMK yang sudah ada sebelumnya. Beberapa pasal itu yang sudah ada pengaturannya sebelumnya lalu diangkat di PP 55 ini memang terlihat banyak sekali agar lebih runut ya. Jadi setelah adanya Undang-Undang HPP, selanjutnya ada PP dan begitupun nanti aturan seterusnya baik itu PMK maupun juga selanjutnya. Nah, itulah sebabnya karena tadi yang dibilang ada beberapa pasal-pasal terdampak. Nah, mungkin jika kita cermati lebih dalam secara esensial ada beberapa aspek yang mungkin baru kita dengar juga beberapa aspek yang diubah. Nah, salah satunya itu terkait penyusutan yang akan kita diskusikan ini. Nah, di next slide Mbak ada. Nah, sudah di saya agak lama loadingnya. Nah, terkait penyusutan, nah kalau penyusutan berarti kita berbicara terkait harta berwujud Bapak Ibu. Di dalam Undang-Undang HPP ini lebih esensial perubahannya dari Undang-Undang yang lama. Karena ada klausul baru pada pasal 11 maupun pasal 11A, artinya memberikan pilihan kepada wajib pajak bahwa wajib pajak ini sebenarnya dapat memilih nih masa manfaat dari usia, misalnya usia bangunan permanen gitu ya. Bisa memilih masa manfaat menggunakan yang 20 tahun atau menggunakan masa manfaat yang sebenarnya. Jadi wajib pajak jika ingin menggunakan masa manfaat yang penyusutannya itu 20 tahun seperti yang sudah dilakukan selama ini masih bisa. Namun di PP 55 ini dibuka jadi kepada wajib pajak dapat memilih nih kalau memang seandainya bangunan permanennya tersebut masa manfaatnya kita katakanlah 30 tahun misalnya artinya lebih dari 20 tahun, maka wajib pajak bisa memilih mau menggunakan yang 20 tahun atau yang menggunakan masa manfaat yang sebenarnya. Nah, jika wajib pajak ingin menggunakan masa penyusutan 20 tahun tetapi ternyata bangunnya 30 tahun, nanti pada saat mengajukannya bagaimana? Nah, syaratnya pada saat bangunan permanen tersebut sudah diperoleh dari sebelum tahun 2022, tahun pajak 2022, sudah dimanfaatkan sebelum tahun pajak 2022, maka wajib pajak ini harus menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ya, jadi pilihannya seperti itu. Jadi kalau misalnya memang bangunan permanen yang dimiliki oleh wajib pajak ini memang masa manfaatnya itu 30 tahun, masa manfaat yang sebenarnya, tapi selama ini menggunakannya 20 tahun, wajib pajak dapat menggunakan masa manfaat yang sebenarnya ini yang 30 tahun ini dengan catatan harus menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Memang kalau Bapak Ibu membaca di aturannya di PP ini dikatakan paling lambat akhir tahun pajak 2022 gitu ya. Karena seperti kita tahu bahwa
proses untuk adanya PP ini memang agak cukup ada waktu ya, ada jeda dari Undang-Undang HPP yang sudah terbit sebelumnya. Maka dari itu mungkin saat ini wajib pajak bertanya-tanya, aduh gimana dong cara saya menyampaikan pemberitahuan kepada DJP kalau paling lambatnya itu akhir tahun pajak 2022, sedangkan sekarang sudah Februari gitu ya. Nah saat ini DJP masih menerima pemberitahuan dari wajib pajak untuk bulan Februari masih bisa sangat dibuka untuk menyampaikan pemberitahuannya. Kenapa? Karena seperti kita tahu PP 55 ini baru hadir beberapa minggu lalu belakangan ini. Jadi saat ini pun wajib pajak masih bisa menyampaikan pemberitahuannya. Jadi itu kesempatan untuk wajib pajak yang memang memiliki menggunakan selama ini sebelum tahun pajak 2022 ada bangunan permanen gitu yang digunakan yang sebenarnya masa manfaatnya lebih dari 20 tahun. Nah, kenapa DJP mulai terpikir akan ini gitu sebenarnya? Karena memang kita tahu saat ini akhir-akhir tahun ini beberapa tahun belakangan ini kalau dari sisi konstruksi bangunan mungkin kalau dibandingkan karena 20 tahun itu karena aturannya lama, karena pada saat itu kondisi bangunan memang dinilai layaknya itu 20 tahun gitu. Namun dengan pesatnya kemajuan teknologi dan lain-lain sebagainya, konstruksi pun sekarang jauh lebih baik daripada konstruksi bangunan yang dulu-dulu. Maka dari itu DJP pemerintah merasa perlu untuk mengatur terkait penyusutan harta ini. Jadi harta berwujud ini. Jadi kalau memang nilai manfaatnya itu bisa dari lebih dari 20 tahun, nggak apa-apa, wajib pajak bisa menggunakan itu. Nah, begitupun mungkin jika kita melihat ke amortisasi ini misalkan hak pengelolaan pelabuhan contohnya. Ini kalau kita lihat di pembukuan Pelindo rata-rata mereka di atas 20 tahun, bahkan untuk pelabuhan di luar Jawa secara komersial perhitungannya bisa hingga 50 tahun. Nah, jadi ini pilihan kepada wajib pajak di mana pilihan ini diberikan dengan sistem harus menyampaikan pemberitahuan yang tadi kami sampaikan. Jadi memang karena sekarang dilihat bangunan kualitasnya lebih baik, maka dari itu wajib pajak diberikan keleluasaan terkait penyusutan harta berwujud ini. Nah, next slide Mbak Adel. Itu terkait penyusutan yang harta berwujud maupun amortisasi. Nah, kita lanjut ke diskusi yang paling seru juga ini di PP 55 tahun 2022 ini. Terkait natura dan atau kenikmatan ya. Jadi ini memang sudah diatur juga di Undang-Undang pajak yang baru. Oh, lagi seminar. Pajak baru ya, pajak apa? Nah, ada mohon izin Bapak Ibu yang bergabung mohon untuk di-mute dulu. Nah, selanjutnya kita ke natura. Nah, Bapak Ibu mungkin masih ingat di ketentuan mengenai natura atau kenikmatan ini sebelumnya di Undang-Undang HPP ini kan di pasal 4 ayat 1 huruf B di situ masuk sebagai objek pajak. Ya, jadi sebelum Undang-Undang HPP itu masuk sebagai bukan objek pajak, sorry. Sebelum adanya Undang-Undang HPP ini kita lihat di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan kita di huruf B di situ masuk sebagai bukan objek pajak. Jadi sebunyinya pemberian, natura atau kenikmatan bukan objek pajak. Kemudian kita beralih ke pasal 9-nya. Nah, di situ menyatakan bahwa biaya yang tidak dapat dibebankan pada pasal 9 ayat 1 huruf E itu disebutkan natura dan kenikmatan tidak dapat dibebankan kecuali ada 3 hal. Mungkin ingat ya 3 hal ini. Ini juga dibawa nih diangkut sebenarnya di PP 55 ini. 3 hal ini makanan dan minuman yang diberikan perusahaan misalnya bersama di tempat kerja, pakaian tertentu untuk kebutuhan keamanan, kesehatan, lalu daerah tertentu. Itu mungkin di Undang-Undang Pajak Penghasilan kita yang lama itu masih ada dideklar terkait 3 hal itu. Nah, Bapak Ibu di PP 55 ini kami memberikan insight baru juga bagaimana Undang-Undang HPP ini nanti kita terapkan sehingga kebingungan adanya perubahan-perubahan tidak membuat dispute di lapangan seperti itu. Nah,
Bapak Ibu, ini berawal dengan kita memang DJP akan selalu berusaha untuk memperluas basis pajak, dan memang jika kita lihat pada bukti potong di level tertentu tertinggi dalam sebuah perusahaan, misalnya untuk direktur, komisaris dan lain sebagainya yang sejenis, tentu mayoritas kita jumpai penghasilan yang ada di A1-nya itu atau di bukti potongnya itu masih dalam tarif tidak terlalu besar sebenarnya. Namun secara faktanya jabatan-jabatan tersebut masuk kategori orang-orang yang sejahtera. Seperti kita tahu bahwa Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang sebelumnya itu, yang kemarin sudah diundangkan akhir tahun 2021 itu, salah satu latar belakangnya adalah untuk memberikan kesetaraan, ya, keadilan bagi wajib pajak. Nah, kalau kita lihat di jabatan-jabatan yang tadi itu, mereka masuk ke kategori sejahtera. Sejahteranya salah satunya dari natura maupun kenikmatan yang diperoleh oleh wajib pajak tersebut. Nah, hal ini salah satu menjadi pemicu terkait aspek pajak tadi terhadap natura ini. DJP menganalisa dan memperoleh kesimpulan bahwa perlu nih kita ubah, kita sesuaikan terkait pemberian natura atau kenikmatan ini dengan harapan untuk memperluas basis pajak. Nah, kemudian Bapak Ibu, di Undang-Undang HPP yang tadinya natura atau kenikmatan ini tidak di undang-undang sebelumnya, natura atau kenikmatan ini kan tidak dapat dibiayakan, ya, tidak dapat dibiayakan dan tidak menjadi penghasilan bagi si yang menerima. Nah, di Undang-Undang HPP itu diatur bahwa nanti dia bisa menjadi deductible bagi yang menerimanya dan menjadi penghasilan bagi yang menerima. Tapi yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu terkait pengaturan ini, mungkin kita lebih mengerucut ke PP 55 ini terkait natura dan kenikmatan ini, terkait pembiayaannya yang bisa dibiayakan oleh pemberinya ini, kita tetap harus memperhatikan kaidah dalam pembiayaan, dalam menjadikan dia sebagai biaya. Yang pertama juga apakah dia memang berhubungan dengan 3M kita, misalnya mendapatkan, menagih, memelihara, dan juga yang perlu diperhatikan juga di sebelumnya, di undang-undang sebelumnya itu, yang non objek itu ada 3 dikatakan, ada makanan, minuman, bahan makanan, bahan minuman bagi seluruh pegawai. Nah, yang tampak di layar oleh Bapak Ibu sekarang di PP 55 itu ada 5 hal yang menjadi non objeknya. Kalau 3, 1, 2, 3 itu sudah ada di aturan sebelumnya, yang baru itu di 4 dan 5. Dan nomor 5 ini, natura atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu ini untuk mengakomodir nanti misalnya salah satunya pemberian parcel di momen-momen tertentu kan memang terkadang perusahaan memberikan parcel kepada pegawainya. Nah, nanti memang ada batasan-batasan tertentu yang akan diatur terkait ini, ya Bapak Ibu. Nah, untuk nantinya apakah seluruhnya bisa dibiayakan, kembali lagi ke prinsipnya, ya. Prinsip biaya ini tetap apakah dia taxable, kalau dia taxable tentunya dia deductible gitu ya, kalau dia non taxable tentunya dia nggak bisa undeductible, artinya kalau dia ada pajak penghasilan itu, natura atau kenikmatan yang kita serahkan itu ada menjadi objek pajak penghasilan bagi yang menerimanya, tentunya bisa menjadi biaya bagi yang memberikannya. Tapi kalau memang dia bukan objek, tidak menjadi objek pajak penghasilan bagi yang menerima, tentunya tidak bisa dibiayakan seperti itu. Tapi prinsip yang perlu kami sampaikan, prinsip dalam hal pengurangan sebagai biaya ini, kaidah-kaidah yang lama, rules-rulesnya itu masih berlaku, Bapak Ibu, ya, dalam hal pembiayaannya, menjadikan dia biaya, apakah dia 3M, apa dia objek pajak atau bukan, seperti itu. Itu masih berlaku. Next slide, Mbak Adel. Nah, Bapak Ibu, perlakuan perpajakan atas penggantian imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan, tadi kan ada 5 hal ya, yang bukan menjadi objeknya. Jadi natura atau kenikmatan itu bukan objek pajak penghasilan sepanjang ada 5 ini. Yang pertama, makanan dan minuman atau bahan makanan, bahan minuman bagi seluruh pegawai. Nah, yang bagi seluruh pegawai ini ada penjelasannya juga. Yang pertama, makanan dan minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja.
di tempat kerja. Timbul pertanyaan pasti nih, aduh kalau bukan di tempat kerja gimana gitu. Di huruf B dijelaskan juga terkait kupon makanan dan minuman bagi pegawai dinas luar. Nah, jadi kalau seandainya memang makanan dan minuman itu tidak memungkinkan dinikmati, tidak memungkinkan diberikan, kan ini konteksnya ke seluruh pegawai, namun tidak bisa diberikan di kantor karena keterbatasan karena pekerjaannya yang memang harus di bagian pemasaran dia harus keluar, bagian transportasi dia harus pergi, dan dinas luar lainnya, maka kupon makanan dan minuman itu termasuk di dalam poin 1 ini. Lalu yang ketiga apa? Yang huruf C ini, bahan makanan dan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan nilai dan batasan tertentu. Memang hampir semua di PP 55 ini ada beberapa hal yang memang membutuhkan pengaturan setelahnya. Maka sekarang kita memang masih menunggu PMK-nya terkait PP 55 ini, karena terkait nilainya bagaimana, cara perhitungannya bagaimana, itu masih menjadi pertanyaan tentunya di Bapak Ibu semua, termasuk juga dari kami. Jadi kami masih menunggu juga, kita sama-sama menunggu terkait PMK-nya. Tapi yang bisa kita sampaikan, cara garis besarnya di PP 55 ini agak lebih mengerucut terkait penentuan terkait pemberian natura maupun kenikmatan ini, baik untuk yang menerimanya maupun yang memberikannya. Ini terkait 5 hal ini bisa dibaca juga nanti. Kita next slide, Mbak Adel. Ya, Mbak Adel ke slide selanjutnya. Nah, terkait natura dan kenikmatan ini kan sudah ada sebenarnya di Undang-Undang HPP, yang mana berlakunya dikatakan di 1 Januari 2022. Namun memang di situ memang berlakunya itu belum bisa kita bebankan kepada si pemberi untuk melakukan pemotongan, karena belum ada aturan terkait bagaimana tata cara pemotongannya. Nah, kalau untuk natura, ketentuan penilaiannya, kalau untuk natura berupa barang itu kita menggunakan dasar nilainya nilai pasar. Untuk kenikmatan, kita gunakan nilai dasarnya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan atau actual cost-nya. Nah, di box-box ini kelihatan sama Bapak Ibu ya. Nah, untuk ketentuan pemotongannya bagaimana? Seperti tadi disampaikan, walaupun memang terkait natura kenikmatan ini sudah diatur di Undang-Undang HPP yang mulai berlaku di 1 Januari 2022, namun untuk pemotongannya belum dapat dilakukan pemotongan oleh si pemberi natura maupun kenikmatan, karena memang belum ada baik itu juklaknya, PMK-nya, aturan turunannya terkait bagaimana tata cara pemotongannya. Tapi yang perlu kami sampaikan bahwa nanti di 1 Januari 2023 kan memang si pemberi natura atau kenikmatan ini kan harus sudah bisa melakukan pemotongan. Nah, jadi nanti harapannya natura atau kenikmatan ini kan nanti perhitungannya sama seperti PPh pasal 21 ya, tarifnya pun sama, dia menggunakan tarif pasal 17. Nanti pemotongannya dilakukan bersamaan dalam satu kesatuan dengan imbalan dalam bentuk uang. Jadi dia nanti dipotong bersamaan dengan itu. Dan juga perhitungannya nanti seperti itu. Kita tunggu juga nanti tata caranya sebenarnya. Tapi yang perlu kami sampaikan bahwa tarifnya sama, dia sama di pasal 17 juga tarifnya sama. Dan kewajiban si pemotong ini mulai ada kapan? Mulai 1 Januari 2023. Nah, bagaimana ketentuannya terkait di Undang-Undang HPP sudah berlaku 1 Januari 2022, padahal pemotong tidak bisa melakukan pemotongan. Nah, si penerimanya lah yang harus menghitung sendiri nanti natura atau kenikmatan yang diperolehnya itu. Nah, dia hitung sendiri, nanti disetor dan dilaporkan di SPT tahunan PPh si penerima. Nah, itu dia. Nah, memang seperti tadi saya sampaikan terkait natura dan kenikmatan ini, salah satunya juga masih menunggu PMK, baik itu tata cara penetapan daerah tertentu. Memang kalau kita lihat tadi ada 5 poin yang non-objek tadi itu, yang bukan non-objek itu salah satunya yang diberikan di daerah tertentu. Nanti ada putusannya pasti ada nanti DJP akan menentukan ini kriteria daerah tertentu yang dimaksud atau tidak, nanti itu ada penetapannya dari DJP. Nah, dan juga kenapa kita masih menunggu PMK, karena natura dan kenikmatan ini misalnya dengan tadi kita lihat bahwa terkait parcel, tadi kita mendengar ada batasan tertentu, batasan nilai bahan makanan dan bahan minuman bagi seluruh pegawai. Nah, batasan-batasannya ini kita tunggu di PMK ya Bapak Ibu terkait ini, termasuk juga tata cara penilaian dan perhitungan aturan dan kenikmatan ini. Jadi memang masih membutuhkan PMK untuk sejauh ini terkait PP di PP 55 sampai di sana untuk natura kenikmatan ini. Nah, kita lanjut ke sumbangan.
Ini saya agak delay tampilannya, sinyalnya kurang baik. Nah, kita masuk ke bantuan atau sumbangan termasuk zakat, infak, dan sedekah. Yang sifatnya wajib dikecualikan dari objek PPh. Nah, Bapak Ibu, jika kita lihat di Undang-Undang HPP, khususnya di pasal 4 huruf, saya lupa hurufnya, ada satu kata yang muncul terkait bantuan dan sumbangan termasuk zakat ini, yaitu ada penambahan kata termasuk infak dan sedekah. Nah, itu ditambahkan di sana termasuk infak dan sedekah, termasuk infak dan sedekah itu ditambahkan di sana karena dari legislatif kita infak dan sedekah ini perlu dilakukan penegasan. Nah, itu termasuk bagian dari bantuan dan sumbangan yang dikecualikan dari objek PPh. Jadi waktu merapatkan undang-undang HPP itu lagi dari legislatif maupun eksekutif sebenarnya menginginkan ada pendeklaran lebih jelas gitu terkait infak dan sedekah ini karena dia masuk bagian dari bantuan dan sumbangan. Makanya tadi jika kita baca di Undang-Undang HPP maupun PP 55 ini ada penambahan kata-kata infak dan sedekah tadi itu. Nah, itu saja sebenarnya yang tidak terlalu banyak yang berubah terkait hal ini, hanya saja sedikit memperluas dan mempertegas mengenai objeknya, dimasukkan kriterianya, bantuan dan sumbangan terkait sedekah ini. Nah, ini juga menjadi yang banyak didiskusikan juga terkait PPh atas penghasilan WP peredaran bruto tertentu, atau Bapak Ibu langsung mengingatnya kalau kita mendengar ini PP 23 tahun 2018. Nah, Bapak Ibu sebelum saya lanjut menjelaskan mengenai PP peraturan di PP 55 terkait wajib pajak dan peredaran bruto tertentu ini, yang perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya yang ada di PP 23 yang lama itu semuanya diangkut ke PP 55 ini. Hanya ada sedikit penambahannya terkait batasan 500 juta untuk wajib pajak orang pribadi. Ya, itu mungkin sudah didengar juga dari sejak adanya Undang-Undang HPP. Jadi memang ada batasan itu yang ditambahkan, batasan peredaran bruto hingga 500 juta, nanti wajib pajak orang pribadi tidak perlu menyetorkan PPh-nya. Terus juga yang berubah nanti terkait masa waktu bisa manfaatkan bisa memanfaatkan tarif 0,5% ini. Jadi kita nggak bisa menyebutnya PP 23 lagi ya sebenarnya karena PP 23-nya itu sudah dicabut jadi PP 55 ini. Namun secara garis besar tidak banyak yang berubah mengenai PP 23 ini. Terkait objeknya masih sama, yang bukan objeknya siapa saja. Yang bukan objek misalnya dia dokter, pengacara yang memang penghasilannya dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebasnya itu memang tidak bisa memanfaatkan peredaran bruto tertentu di tarif ini. Itu sudah berlaku juga dari PP 23 yang lalu. Terus kita next slide aja Mbak Adel. Ini masih berlaku kaidah-kaidah di PP 23 masih berlaku di sini, diangkut semuanya, hanya dipertegas beberapa hal saja termasuk yang tarif yang tadi batasan 500 juta. Terus apalagi yang baru? Jadi di PP 55 ini mungkin sebelum ini Mbak Adel. Jangan di next dulu. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu pernah mendengar di Undang-Undang Cipta Kerja untuk kemudahan berusaha ada kita mendengar istilah PT perorangan atau PTOP gitu ya. Nah, mungkin sebelumnya menganggap dari DJP mungkin belum secara jelas secara tertulis menyampaikan bahwa PTOP ini bisa memanfaatkan tarif 0,5% ini sampai berapa lama gitu. Nah, di PP 55 ini dijelaskan bahwa untuk PTOP ini bisa memanfaatkan tarif 0,5% ini dengan syarat peredaran brutonya tadi masih memenuhi ya selama 4 tahun. Ya, mungkin yang sebelum-sebelumnya 3 tahun karena dia termasuk kategori OP sebelumnya, walaupun secara tertulis DJP belum menyampaikan hal itu. Tapi ternyata di PP 55 ini sudah dijelaskan, sudah dideklar dengan jelas untuk PTOP ini bisa memanfaatkan sama halnya dengan CV. Jadi dia bisa memanfaatkan selama 4 tahun. Jadi dia berbeda masa pemanfaatannya dengan PT. Kalau PT kan hanya 3 tahun. Kalau CV dan firma koperasi, BUMDes, PTOP itu bisa manfaatkan selama 4 tahun. Nah, next slide Mbak Adel. Jadi pengaturan PP 55 ini memang banyak dari PMK-PMK yang Bapak Ibu sudah pernah baca, sudah pahami sebelumnya diangkut ke sini semuanya. Nah,
Ini terkait yang 500 juta tadi, batasan yang 500 juta ini, memang saat ini di lapangan terkadang wajib pajak tidak semuanya terinformasikan dengan baik mengenai batasan ini. Jadi di PP 23 memang tidak ada, tapi di Undang-Undang HPP itu sudah dijelaskan mengenai batasan ini. Nah di PP 55 ini dijelaskan khusus untuk wajib pajak orang pribadi. Jadi hanya untuk wajib pajak orang pribadi yang mengenal adanya batasan yang 500 juta tadi. Jadi untuk wajib pajak badan tentunya tidak bisa memanfaatkan hal ini gitu. Jadi peredaran bruto untuk wajib pajak orang pribadi Januari sampai Mei dia masih 500 juta, di Juni baru dia 600 juta misalnya akumulasinya, maka di bulan Junilah dia harus berkewajiban untuk menyetorkan PPh-nya. Hal ini hanya berlaku untuk OP. Sedangkan untuk badan tidak, untuk badan tetap berapa penghasilan sebulan dicatat dan disetorkan. Nah, ini hanya untuk orang pribadi karena di lapangan memang sering OP badan yang belum mendapatkan informasi secara utuh terkadang menganggap ini juga berlaku untuk badan mereka gitu. Sedangkan itu hanya untuk OP saja yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pelunasannya masih sama, bisa setor sendiri, bisa dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut. Jadi bisa mungkin bertransaksi dengan bendahara melakukan pemotongan itu masih bisa dilakukan, masih ada di pengaturan ini juga diangkat lagi. Nah, mungkin memang kita butuhkan nanti ada tata cara pemberitahuan memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum, tata cara penyetoran pemotongan pemungutan, tata cara pemohonan penerbitan surat keterangan yang diatur dalam PMK. Nanti terkait surat keterangan ini tentu jadi pertanyaan juga, sukatnya berubah nggak jadi PP 55 gitu, yang sebelumnya jadi PP 23 bagaimana? Nah itu kita masih menunggu juga. Nah, kita lanjutkan Mbak Adel. PP 55 terkait bruto itu hanya itu saja, tidak terlalu banyak yang diubah, hanya batasan 500 juta sama yang PTOP tadi itu. Nah, penurunan tarif ini juga sebenarnya kenapa ada istilah tadi di PP 55 ini penurunan tarif PPh bagi badan dalam negeri bentuk berbentuk PT. Sebenarnya terkait tarif PPh wajib pajak badan di dalam Perpu 1 tahun 2020 itu di dalam Perpu itu sudah ada rencana bahwa nantinya tarif PPh badan ini akan turun gitu ya kalau kita lihat di Perpu 1 dulu. Namun ketika pembahasan Undang-Undang HPP, jadi Bapak Ibu kita di Dewan Perwakilan Rakyat merasa perlu mengkaji ulang lagi sehingga penurunan tarif itu tadi dianulir jadinya di tahun 2022 yang direncanakan tarif turun menjadi 19% itu dibatalkan, jadi tetap menjadi 22%. Nah, akibatnya tidak ada perubahan tarif di tahun 2021 dan 2022. Nah, tentunya hal ini menimbulkan kompleksitas ya Bapak Ibu, karena di PP-nya sudah ada mengenai tarif mengenai Perpu, di Perpunya ada terkait dikatakan akan ada perubahan tarif itu, ternyata di undang-undangnya tidak ada. Nah, maka dari itu di PP ini declare lagi, dijelaskan lagi, dimasukkan ke PP ini sehingga sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan terkait tarif ini. Tarifnya masih sama, masih 22%, dan untuk wajib pajak PT berbentuk perseroan terbuka ini, PT ini yang memenuhi kriteria tertentu memang mendapatkan fasilitas tarifnya lebih rendah 3% menjadi 19%. Ini sebenarnya bukan hal baru juga, udah kita pahami juga sebelumnya terkait hal ini. Next slide, Mbak Adel. Nah, terkait persyaratan tertentunya bagaimana, untuk persyaratan tertentu ini sebenarnya bukan barang baru juga ya. Untuk persyaratan tertentu ini masih sama harus dimiliki paling sedikit 300 pihak. Ketentuan-ketentuan ini sebelumnya juga sudah pernah ada di aturan kita yang lama gitu. Nah, di PP ini semakin dipertegas, diperbaiki kalimatnya, dan lain sebagainya di PP 55 ini, sehingga acuan kita jelas menggunakan PP 55 ini nanti tentunya. Nah, next slide Mbak Adel. Nah, next slide saya sudah pajak buat Indonesia Maju, artinya itu terkait diskusi kita mengenai PP 55 tahun 2022, memang PP 55 ini kalau dibaca PP-nya itu panjang ya, banyak banget Bapak Ibu, tapi kalau kita lihat itu memang berdasarkan banyak dari PMK yang diangkut atau dari PPPP yang diangkut gitu, mau itu PP PMK 223 yang sebelumnya, PP 23 sebelumnya, atau di PP 30 itu sebenarnya
diangkut semua gitu. PP 23, PP 18, PP 30 2020 itu diangkut seluruhnya dimasukkan ke PP 55 ini. Makanya dia memang kalau kita lihat dari pasal-pasalnya itu sangat banyak. Nah, itu dari saya kembalikan lagi ke Mas silakan. Oke, terima kasih Mbak Ami dan Mas Arif untuk presentasinya mengenai sosialisasi PP 55. Nah, mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa memasukkan pada kolom chat, nanti akan kita jawab satu persatu mengenai pertanyaan. Nah, untuk membuka pertanyaan pada hari ini, aku udah siapin beberapa list pertanyaan yang aku mau tanya. Yang pertama itu mengenai objek penghasilan yang lebih ke arah natural atau kenikmatan. Nah, aku punya pertanyaan nih kepada Mbak Ami atau Mas Arif. Tuh, kan biasanya sering terjadi, misalkan kita punya sales nih. Nah, sales itu biasa kan mereka perlu untuk meeting di luar sama supplier atau sama customer kita kan. Nah, biasanya itu perusahaan memberikan keleluasaan kepada sales itu untuk mereimburse biaya bensin karena perusahaan itu nggak memiliki kendaraan. Nah, apakah itu harus kita masukkan sebagai objek penghasilan bagi pegawai tersebut atau gimana ya perlakuannya, Mbak Ami atau Mas Arif? Ya, berarti terkait batasannya ini ya, Mas ya, apakah itu masuk nggak dia ke dalam penghasilan bagi penerima gitu. Memang natural dan kenikmatan ini kalau kita lihat terkait dia objek PPH atau bukan, ada 5 hal tadi yang menentukan apakah dia non objek misalnya. Salah satunya di poin C itu natural atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, makna dari yang harus disediakan ini adalah kalau tidak disediakan, nantinya pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Kan seperti itu contohnya seragam gitu, atau memang hal-hal yang memang diperlukan harus ada, kalau tidak kegiatan pelaksanaan pekerjaan ini tidak bisa dilakukan. Jika memang itu mengharuskan pemberi kerja memberikan itu karena dalam konteksnya pelaksanaan pekerjaan, makanya itu bisa nanti masuk ke dalam kategori non objek dia. Bisa menjadi non objek bagi si penerimanya. Artinya dia boleh menerima natura atas hal itu karena memang kalau saya nggak begitu saya nggak bisa ngerjain pekerjaan saya dong dengan baik gitu. Jadi perusahaan merasa itu perlu untuk diberikan ke mereka agar pekerjaannya dapat berjalan dengan baik. Jika konteksnya seperti itu, tentunya itu bisa nanti masuk ke dalam kategori non objek, artinya tidak menjadi penghasilan ke si penerimanya. Nah, tapi memang batasan-batasan ini kita masih menunggu juga PMK-nya yang lebih clear gitu, batasannya berapa, bentuknya seperti apa. Tapi kalau kita maknai dari 5 kategori non objek ini mungkin itu bisa masuk ke poin C, yaitu ke huruf C-nya itu, Mas Lender. Oke, soalnya biasa sering terjadi ketika lagi ada diskusi dengan atau representatif, itu biasanya sering dikoreksi tuh, Mbak Ami, karena memang dilihatnya dari segi bahwa perusahaan itu nggak memiliki kendaraan kan, tapi karyawan itu bisa mereimburse biaya bensin, itu sebenarnya kita butuh penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini. Ya, memang kalau yang hal-hal yang kayak gitu kita masih ada poin 5B itu ya, rinciannya di PMK. Tapi contoh ekstrimnya aja, contoh ekstrim kalau yang persyaratan tertentu itu misalnya apa sih, penginapan untuk awak kapal. Awak kapal kan nggak mungkin nggak menginap kan karena di situ kan. Kemudian bencana alam gitu kan nggak mungkin dia pakai peralatan yang tidak memenuhi standar keamanan. Contoh ekstrimnya seperti itu sih. Akan halnya yang kayak di tengah-tengah tadi ya di PMK nanti Mas. Nanti kita adain lagi setelah PMK ada. Ya. Siap-siap Mas Arif. Nah, kemudian mengenai ini Mas Arif, aku mau nanya mengenai hibah atau sumbangan. Nah, biasa itu sering terjadi di lapangan gini Mas Arif. Jadi
ada lembaga dari internasional gitu yang dari luar negeri itu dia memberikan hibah kepada perusahaan-perusahaan yang memang bergeraknya di bidang sosial, jadi bukan dalam bentuk yayasan. Nah, memang secara dokumentasi itu kalau dilihat dari perjanjian itu jelas bahwa itu adalah hibah. Nah, apakah kalau kita lihat di sini kan bahwa penerima itu kan mesti hibah itu dalam bentuk yayasan tuh. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai objek atau non objek ya Mas Arief? Kalau memang penerimanya itu adalah PT. Nah, penerimanya PT ya. PT bergeraknya di bidang apa? Maaf. PT-nya ada hubungan dengan ini enggak? PT-nya ada hubungan dengan pemberi tadi, meskipun dari luar negeri ya? Enggak ada sih. Jadi memang itu lembaga amal dari luar negeri itu bukan. Lembaga amal ya. Nah, ini menarik ini Mas, menarik karena filantropi di luar Indonesia itu sudah sangat lebih luas dari kita ya. Mereka bisa menaruh ke siapa saja, ke PT. Sementara kalau di regulasi kita ya, di regulasi kita ya wujudnya hanya yayasan. Karena kembali lagi kalau PT di Undang-Undang Perseroan sendiri kan arahnya ke keuntungan kan. Sejauh ini belum bisa Mas. Oke. Belum bisa. Ya. Jadi memang perlu ke yayasan ya Mas Arief? Iya, karena nanti kan PT bergerak usahanya apa, dia profit. Nah, itu kan uangnya masuk ke situ ya. Oke. Ya, oke. Itu mengenai hibah atau sumbangan. Ya. Nah, kemudian yang menarik lagi mengenai amortisasi nih Mas Arief. Jadi kan kalau kita lihat di sini kan mengenai amortisasi harta berwujud yang dalam bentuk bank itu kan biasanya kita melakukan penyusutan berdasarkan kontrak untuk jangka waktu sewanya Mas Arief. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini itu kan kita bisa mengamortisasi selebih dari 20 tahun kan. Nah, apakah itu dasarnya berdasarkan dokumen sewanya atau berdasarkan dari pilihan dari pemilik perusahaan tersebut ya, untuk amortisasi? Karena kan kadang terjadi misalkan kita punya perusahaan nih, kita menyewakan kepada teman kita yang dimana kita sebenarnya tahu bahwa teman kita itu bisa menyewakan lebih dari 25 tahun, tetapi kita perpanjang setiap 10 tahun. Nah, apakah kita perlu untuk mengamortisasikan 10 tahun atau kita bisa mengamortisasikan lebih dari 20 tahun ya? Ya, memang di PP 55 tahun 2022 ini Mas Hendar terkait amortisasi juga diatur ya bagaimana nanti apabila harta tak berwujud ini masa manfaatnya lebih dari 20 tahun memang tidak dideklar secara jelas apakah berdasarkan nilai kontrak kita atas penggunaan hak tersebut atau berdasarkan apa. Cuman mungkin kan yang bisa kami sampaikan karena kita masih menganut self assessment dalam hal ini ya, memang berdasarkan pembukuannya wajib pajak nanti, pembukuannya wajib pajak. Ya, pembukuan komersilnya misalnya itu memang sudah dinilai bagi wajib pajak itu seharusnya lebih dari 20 tahun, maka itu bisa nanti menjadi dinilai masa manfaat itu menjadi lebih dari 20 tahun. Tapi yang jelas itu harus disampaikan dulu ke DJP pemberitahuannya kalau memang masa manfaatnya dari harta tidak hak atas kan ini kalau amortisasi tidak berwujud ya, yang tidak berwujud ini atas hak itu misalnya memang lebih dari 20 tahun. Cuman memang belum disampaikan nih apa saja dokumen yang harus dilampirkannya, bagaimana tata caranya itu memang belum ada di sini gitu Mas Lender. Jadi memang masih agak abu-abu di sini. Kenapa kami bilang juga masih banyak PMK yang memang sekarang ini PMK sekitar ada 40 PMK kayaknya yang lagi disiapkan setelah ini karena adanya PPPP ini. Tapi yang perlu kami sampaikan memang kita menganut self assessment. Jadi memang ke wajib pajaknya sendiri nanti mengakui berapa sih masa manfaat atas harta tak berwujud ini gitu. Tapi untuk apa dokumen yang harus dilengkapi kami belum mendapatkan informasi terkait dokumen itu. Tapi yang perlu kami sampaikan jika memang lebih dari 20 tahun sampaikan pemberitahuan ke DJP seperti itu. Oke, nah ini ada setelah dipancing pertanyaan-pertanyaan ada pertanyaan masuk di kolom chat. Nah, dari Lailatus Sohima.
Jadi pertanyaannya adalah untuk penyusutan mesin, misal awalnya dihitung masa manfaatnya 8 tahun, kemudian memilih untuk menjadi 13 tahun, stepnya bagaimana untuk memanfaatkan PP 55 ini. Kemudian apakah perlu pembetulan SPT tahun sebelumnya, nilai sisa mesin apakah berubah juga atau mengikuti nilai sisa tahun 2021? Di PP 55 ini seperti ada contoh gitu ya, perhitungan dari sisa buku tahun lalu dan menggunakan manfaat yang 20 tahun misalnya gitu, itu ada contohnya kalau saya nggak salah di PP 55 ini di bagian-bagian akhirnya. Coba sebentar saya lihat. Tapi yang jelas nanti di terkait penyusutan mesin ini, misalnya masa manfaatnya melebihi dari yang selama ini digunakan, misalnya wajib pajak, kalau pertanyaan Ibu Laila ini misalnya ingin menggunakan masa manfaat yang sesungguhnya, masa manfaat yang sebenarnya gitu, sebenarnya nggak 8 tahun, sebenarnya lebih dari itu gitu. Nah, step-stepnya mungkin pemberitahuan yang tadi saya sampaikan, dapat menyampaikan pemberitahuan ke DJP. Namun saat ini terkait batas waktu tidak perlu dikhawatirkan karena memang karena PP ini terlambat ya keluarnya, jadi saat ini masih bisa menyampaikan pemberitahuannya. Namun untuk nilai sisa bukunya itu bagaimana perhitungannya? Itu nilai sisa yang berarti akhir tahun 2021, nilai sisa tahun 2021 berarti, karena memang di PP ini kita lihat bahwa barangnya ini pemanfaatannya memang di awal sebelum tahun 2022 misalnya perolehannya ya. Jadi perolehan barang ini misalnya mesin ini perolehannya di sebelum tahun 2022 atau pemanfaatannya sebelum tahun 2022. Nah, itu bisa nanti mengajukan permohonan penyampaian pemberitahuan perpanjangan masa manfaat ini. Jadi kalau menurut saya nilai sisa bukunya itu kita lihatnya di tahun 2021 yang kemarin. Seperti itu. Ini ada di contoh juga, saya pernah lihat. Sebentar, coba saya lihat. Tapi menggunakan sisa buku 2021 harusnya. Itu bisa dilihat di bagian penjelasan, itu ada contoh, Bapak Ibu jika sudah pegang PP 55 ini di bagian contoh itu. Contohnya gini, pada Maret 2022 wajib pajak menyampaikan pemberitahuan untuk memilih menghitung biaya amortisasi atas suatu manfaat. Ini amortisasi contohnya kurang lebih sama, yang mana itu dia mengubah jadi selama yang telah diamortisasi selama 12,5 tahun dengan sisa manfaatnya itu di awal tahun 2002 adalah 12,5. Untuk menghitung amortisasi 2022 menggunakan metode garis lurus nih dia nih. Jadi pakaian 12,5%-nya itu dikali 100%. 1/12,5 dikali 100%. Jadi nanti dia kena 8% per tahun. Nah, nilai sisa bukunya itu dihitung dari situ tuh, nilai sisa buku fiskalnya yang tadi yang mau diamortisasikan itu nilainya 1M dikurang 12,5 dikali 5% dikali 1 miliar. Nanti dapat 375 juta. Itu ada contohnya. Jadi memang kalau dari contoh ini jelas ya bahwa dia menggunakan sisa manfaat itu di awal tahun 2022 berapa sisanya gitu. Artinya di akhir 2021 tentunya sudah diperhitungkan, nanti di awal 2022 kondisinya tentunya seperti yang di akhir 2021 gitu. Nah, gitu Mas Hendro. Oh, menyambung pertanyaannya ya. Jadi tidak perlu pembetulan SP tahun sebelumnya. Kemudian, ya betul sekali. Tidak ada penjelasan di PP 55 ini yang mengharuskan wajib pajak untuk melakukan pembetulan. Hanya perlu untuk menyampaikan pemberitahuan ke DJP. Seperti itu Ibu. Jadi kayak kita memulai lembar baru itu ceritanya. Jadi lembar baru caranya harus menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu. Oke, thank you jawabannya dari Mbak Ami. Oke, berhubung belum ada pertanyaan yang masuk lagi, aku punya pertanyaan lagi. Nah, jadi aku sambil baca mengenai ketentuan pengecualian PPh atas dividen atau penghasilan lainnya. Nah, ini kan ada kriteria yang dikecualikan dari objek pajak bentuk investasinya.
Nah, pertanyaan dari aku, kalau misalnya yang poin nomor 9 itu mengenai penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan Indonesia sebagai pemegang saham. Nah, contoh misalkan gini, misalkan ada pemilik perusahaan tersebut gitu ya, mereka mau mengambil dividen, kemudian mereka investasikan ke dalam perusahaan tersebut. Jadi untuk meningkatkan modal dasar pada perusahaan tersebut. Nah, itu apakah diperbolehkan sebagai non-objek dividen atau gimana ya? Ya, boleh ulangi tadi yang poin berapa? Poin 9, Mas Arif, yang mengenai penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. Oh, poin 9. Ya, itu termasuk boleh. Oke, berarti Boleh. kan kalau kita lihat ada kriterianya tuh, Mas Arif. Misalkan ada yang blue energy dan sebagainya. Kalau memang itu tidak masuk ke dalam kriteria itu, tetap diperbolehkan. Enggak, kriterianya tetap kriteria itu. Maksudnya perusahaannya manapun, tapi kriterianya kriteria itu. Yang kalau di sini ada di pasal sebentar. Di pasal 10, ya. Kriterianya tetap ya, karena arahnya kan ini hilirisasi, blue energy seperti itu, Mas. Oke. Berarti memang harus ada kriteria. Ya. Nah, itu yang ya mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi, silakan. Mumpung ada kesempatan waktu bisa bertanya dengan teman-teman dari P2 Humas PJT. Silakan. Biasanya yang banyak itu di di Natura ini. Mungkin setelah sekian lama udah, oh ya memang begitu. Oke, terus mengenai ini, ini ada pertanyaan. Ini Natura nih beneran nih. Terkait dengan Natura untuk sehat luar kota, uang makan, bensin, penginapan masuk non-objek pajaknya. Tidak masuk hitungan PPh 21 sebagai deductible untuk perhitungan laba rugi. Agak mirip dengan pertanyaan Mas Leda tadi ya. Silakan Mbak Mi. Sebenarnya ini menjawabnya mirip sama pertanyaan tadi Mas Lender juga sebenarnya ya. Terkait uang bensin, uang makan, dan lain-lain tadi yang disampaikan. Terkait deductible, taxable ini kita walaupun Natura ini kita baca di PP 55 tahun 2022 sudah disampaikan bahwa Natura atau kenikmatan nanti dapat menjadi penghasilan bagi yang menerima dan bisa menjadi pengurang bagi pemberi gitu. Nah, bagi pemberinya. Cuman yang perlu kita perhatikan terkait apakah nanti dia deductible atau tidak ini, kaidah deductible-nya ini kita tetap menganut prinsip kalau memang dia taxable, tentunya dia deductible gitu ya. Jadi kalau dia seandainya tidak ada objek PPh atas itu, tentunya itu tidak bisa dijadikan biaya. Dan juga pesan kami terkait penentuan biaya ini, yang bisa dibiayakan ini, harus yang memang 3M tadi, berhubungan sama 3M itu. Kalau tidak ada hubungan sama 3M, tentunya nanti kita tidak bisa membiayakannya. Cuma karena memang ini prinsipnya kita juga self assessment ya atas ini ya. Tapi terkait prinsip penentuan biaya ini tetap prinsipnya kalau yang taxable berarti dia deductible kan gitu. Jadi kalau terkait rinciannya ini yang disampaikan makanan, kalau makanan kan jelas ya makanan yang diberikan untuk seluruh pegawai gitu. Namun untuk bensin, penginapan, ini beda lagi nih. Apakah nanti kalau saya jawabnya tidak, itu udah takutnya nanti berbeda kaidahnya pada saat PMK ada gitu. Ternyata nanti dibedain lagi nih terkait uang makan ini, uang makan yang bagaimana. Terkait bensin ini apa, penginapan ini apa. Terutama penginapan ini kan berbeda. Apakah penginapan dia terkait surat tugas yang mengharuskan dia keluar kota dan ada penginapan. Dan kalau terkait surat tugas kan tentunya nanti beda lagi tuh, terutama pasti kalau instansi pemerintah itu perhitungannya beda lagi apakah nanti dia objek PPh 21 atau bukan. Itu dilihat lagi nanti ke depannya. Tapi yang perlu kami sampaikan terkait dia deductible ini bukan berarti seluruh Natura atau kenikmatan itu dia menjadi deductible gara-gara diberikan ke seluruh pegawai. Ini deductible nih, enggak gitu juga. Prinsip kaidah
pembiayaan bisa diakui menjadi biaya oleh si pemberi ini, tetap kita anut dari yang lama, tetap dipakai rules-nya seperti itu. Oke, thank you Mbak Ami. Nah, terkait sama ini mungkin belum ada masuk pertanyaan lagi. Aku mau memperjelas mengenai ini Mbak Ami, mengenai PPh atas penghasilan wajib pajak peredaran bruto tertentu. Nah, yang mengenai PTOP. Nah, berarti ketika misalkan contoh misalkan satu perusahaan itu PTOP itu dalam 1 tahun itu penghasilannya 1 miliar. Nah, berarti yang menjadi tidak dikenai PPh itu berarti 0 sampai 500-nya gitu ya, Mbak Ani? Ya. Jadi apa yang batasan 500 juta gitu ya, Mas Rifta ya. Untuk batasan 500 juta tadi di slide saya sebenarnya juga ada. Siapa sih yang bisa manfaatin 500 juta? Sebentar. Sebentar. Nah, untuk batasan 500 juta, apakah PTOP ini Mas leader nanya PTOP masuk nggak gitu ya di PTOP ini atau OP-nya saja sebenarnya? Atau PTOP? PTOP dan OP-nya. Oke, jadi ini sebenarnya PTOP ini memang diintroduce di baru itu di Undang-Undang Cipta Kerja. Sinyalnya hilang. Nanti ya Pak. Ya, sambil nunggu Mbak Ami hidup ya, itu hanya untuk orang pribadi. Perseroan Maaf Bapak Ibu, sebenarnya teman-teman dari Sumatera itu ada PDP hilang semua sinyalnya. Oke, sambil menunggu, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan memasukkan di kolom chat. Oke, Mbak Ami udah join lagi. Iya, mohon maaf ini di sinyal kami di kantor emang lagi jelek-jeleknya. Oke, terkait PTOP kita bahas dulu deh PTOP ini apa sih sebenarnya gitu ya. PTOP ini memang ada di Undang-Undang Cika kita yang lama, kemudian berusaha. Jadi PTOP ini adalah perusahaan perseroan, jadi layaknya PT pada umumnya, cuman dia didirikan hanya 1 orang, ya, hanya 1 orang. Jadi direkturnya aja nih sendiri, tapi 1 orang. Kenapa diintroduce adanya PT perorangan ini? Ya, karena memang pemerintah merasa perlu memberikan perhatian yang lebih banyak lagi untuk usaha-usaha yang baru berkembang. Jadi misalnya orang pribadi gitu, orang pribadi ini tidak bisa ikut tender, tidak bisa ikut misalnya ada proyek dari pemerintah karena memang dia orang pribadi statusnya bukan PT gitu. Nah, atau banyak hal-hal lain yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak ini tidak dapat dimanfaatkan karena memang statusnya sebagai wajib pajak orang pribadi. Nah, maka dari itu diintroduksilah Cika di Undang-Undang Cika terkait kemudahan berusaha untuk PT perorangan ini adalah perusahaan ya PT tapi dia didirikan hanya oleh 1 orang saja. Jadi kalau kita lihat PT pada umumnya kan ada banyak pemegang sahamnya, ada direktur, ada komisaris dan lain-lainnya. Kalau di PT perorangan ini dia hanya sendiri, tapi perlakuannya sama dengan PT. Artinya apa? Artinya kewajiban perpajakannya pun melekat layaknya PT pada umumnya, layaknya wajib pajak badan. Jadi terpisah dari wajib pajak orang pribadinya. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ini pertanyaan juga di Bu Laila, apakah beda PT sama OP, PTOP sama OP gitu. Kalau OP berarti orang pribadinya, saya misalnya, saya adalah OP, orang pribadi usahawan misalnya, saya adalah orang pribadi usahawan.
saya punya NPWP sendiri atas nama saya sendiri, orang saya sebagai pelaku usaha saya sendiri, ini saya OP sendiri. Tapi karena satu dan lain hal saya mempertimbangkan, saya mau mendirikan PT perorangan, gitu. Nanti saya agar punya NPWP sendiri, PT, walaupun itu PT perorangan, tapi saya punya NPWP terpisah lagi dari badan saya sendiri, gitu. Jadi saya punya NPWP sendiri. Nanti perlakuannya pun sama. Jadi kayak saya sekarang lapor SPT saya secara sendiri, kewajiban PTOP saya juga ada sendiri, gitu. Jadi dua hal yang berbeda nih antara PTOP dengan OP. Nah, begitupun tadi yang pertanyaan Mas Leader, apakah yang batasan 500 juta ini kena ke PTOP? Kita ingat lagi bahwa di Undang-Undang HPP maupun di PP 55 ini yang diatur yang batasan 500 juta itu hanya untuk orang pribadi. Tentunya tidak ada PT perorangan di situ diatur bisa mengenai bisa dalam batasan 500 juta. Karena kenapa? Karena dia udah masuk kategori badan seperti itu. Jadi orang pribadi, kalau saya orang pribadi, saya usahawan, saya punya usaha misalnya usaha kecantikan gitu. Atau usaha makanan, saya NPWP saya sendiri nih, saya sebagai usahawan nih, saya bisa menggunakan batasan sampai 500 juta. Dengan catatan apa? Saya sebagai orang pribadi usahawan ini, agar bisa memanfaatkan batasan 500 juta itu, saya harus mencatat setiap bulan Januari saya berapa omset saya, Maret berapa, April berapa. Kenapa? Karena dengan catatan yang baik, pencatatan itu saya tahu di bulan apa penghasilan saya melebihi 500 juta. Misal Januari sampai Mei saya catat semuanya, saya kalkulasiin dari Januari sampai Mei itu saya udah penghasilan saya udah 500 juta. Ternyata di bulan Juni saya hitung lagi semuanya, ternyata di bulan Juni ada tambahan 60 juta. Ya, di bulan Juni. Jadi kalau saya total dari Januari sampai Juni itu saya udah dapat 560 juta. Nah, yang 60 jutanya inilah yang harus saya setorkan PPh-nya. Jadi dari mulai bulan Juni sampai Desember akhir tahun itu saya harus sudah membayarkan PPh. Hal ini hanya berlaku untuk saya, orang pribadi saja sebagai usahawan. Tapi kalau saya punya PT perorangan itu tidak bisa ketentuan itu diberlakukan. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu, jadi itu bedanya antara PT OP dan OP. Dan juga ini lakinya juga untuk PTOP ini bisa manfaatkan selama 4 tahun ya, selama 4 tahun. Jadi kalau dulu mungkin beberapa bulan belakangan Bapak Ibu mengetahui PTOP hanya bisa 3 tahun karena dia termasuk PT gitu. Nah, di PP 55 ini dijelaskan dia masuknya ke kategorinya pemanfaatannya dia masuknya ke CV bisa 4 tahun gitu. Kalau OP, kalau orang pribadi kan bisa 7 tahun. Tapi dia walaupun PT masuknya ke kategorinya CV pemanfaatannya bisa 4 tahun. Tapi dia beda antara kewajiban perpajakan PT-nya, PTOP-nya sama OP-nya. Seperti itu, Mas Linder. Oke, terima kasih Mbak Ami untuk penjelasannya. Dan kemudian ada pertanyaan yang masuk dari Hilda. Untuk pengembangan SDM seperti beasiswa, pendidikan untuk karyawan, apakah termasuk natura atau kenikmatan? Misalnya ada karyawan yang akan melanjutkan pendidikan S1 atau S2 yang dibayarkan oleh perusahaan. Bagaimana perlakuan pajak? Kita coba jawab pertanyaan ini memang makin mengerucut ya terkait natura kenikmatan ini. Kalau udah sama contoh-contoh itu makin mengerucut. Apakah pengembangan SDM seperti beasiswa pendidikan itu termasuk natura atau kenikmatan untuk yang menerimanya? Kita balik lagi ke konteksnya natura kenikmatan ini bahwa natura kenikmatan itu diberikan terkait dengan hubungan pekerjaan atau jasa dari orang yang bersangkutan. Di luar dari itu tentunya dia bisa kita katakan bukan natura atau kenikmatan. Nah, kalau dari contoh yang disampaikan pertanyaan oleh Ibu Hilda, kalau dia pengembangan SDM gimana? Itu natura nggak untuk dia gitu? Untuk saat ini saya takut menjawabnya iya. Kenapa? Karena belum ada penjelasan lebih rigid mengenai contoh-contoh natura kenikmatan yang diberikan ke pegawai ini. Karena kenapa? Karena tadi dibatasi juga ya untuk ruang gerak di PP 55 ini terkait natura kenikmatan ini. Karena memang jenis dan batasan tertentu, misalnya tata cara penetapan daerah tertentu, termasuk juga nanti bagaimana memastikan dia natura atau kenikmatan itu tidak dideklar dengan jelas di PP 55 ini.
Maka dari itu saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini bahwa dia masuk natura atau bukan. Tapi yang jelas natura dan kenikmatan itu sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dia berikan. Jasa yang diberikan sama si penerima natura atau kenikmatan itu. Jadi kalau misalnya beasiswa contohnya, saya takut menjawabnya iya, takutnya ternyata nanti muncul PP dia tidak. Tapi kalau ada di PP nanti kita diskusi lagi banyak-banyak mengenai hal ini. Izin menambahkan, baik beasiswa ini tadi dilihat dari sisi naturanya ya. Ya oke, karena natura itu selalu pertanyaannya gitu, berkembang dari apa yang diberikan pemberi kerja ke situ. Nah, karena ini konteksnya beasiswa, nah berarti ini juga beririsan dengan pasal awal, pasal yang bukan objek pajak penghasilan ya. Tadi kan ada apa bantuan, sumbangan, hibah dan sebagainya. Salah satunya adalah beasiswa. Beasiswa yang bagaimana? Ya tadi kan ada syaratnya, memenuhi syarat tertentu. Hanya 2 kok syaratnya kok. Warga negara Indonesia, kemudian yang kedua adalah digunakan untuk sekolah formal ataupun non formal. Enggak masalah berarti. 2 syarat itu saya lihat kalau dari contohnya ini kemungkinan besar dia memenuhi, berarti ke situ. Berarti tentang bukan pokoknya perlakuan pajaknya masuk ke situ, akan halnya biayakan nggak biayakan memang belum bisa berbicara di saat ini, di saat baru ada PP ini. Tapi kembali lagi ya besoknya kita larikan dulu lagi ke pasal awal, dia termasuk bukan objek pajak yang bukan objek pajak ya. Begitu, Mas Neder. Oke, terima kasih Mas Arif dan Mbak Ami untuk penjelasannya. Nah, mungkin dari aku pertanyaannya udah habis nih, karena sudah banyak ditanyakan dan dijawab oleh teman-teman dari Direktorat P2. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi, kita ajak ke dalam diskusi hari ini. Bisa bertanya langsung, atau jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan akhiri aja sesi hari ini. Gitu. Oke, kami menunggu sebentar. Jadi kira-kira ada berapa peraturan turunan nih, Mas Arif dan Mbak Ami yang lagi disiapkan? Ya, info terakhir itu akan ada 45 PMK. Oh gitu. Ya tidak hanya ini ya, tapi turunan HPP semua ya, ada 45 PMK. Ya. Oh gitu. Cukup banyak proses PMK itu kan harus sampai harmonisasi di Kumham kan. Nah, itulah yang butuh waktu ya. Terkait pembuatannya kan sudah di tempat kami. Misalnya, ini kok begini kan bisa balik lagi, ini begini gitu. Nah, terkait ini ada satu pertanyaan lagi, Mas Arif. Ya. Terkait dengan PTOP. Nah, apakah ketika misalkan kita ketika kita mendirikan itu dalam bentuk PTOP yang terdiri dari satu orang saja. Nah, ketika misalkan kita berubah menjadi PT biasa, gitu ya, menjadi dalam artinya direkturnya nambah 1, itu kan akan menjadi PT biasa. Itu kita perlu untuk menghapuskan PTOP sebelumnya, atau kita bisa berubah aja ini? Iya. Berarti ini dulu beberapa wajib pajak terjadi salah pahaman, misalnya PT Nusa menjadi PT Nusa Putra, itu berarti penggantian identitas. Tapi ada yang mengubah CV Putra menjadi PT Putra, itu kan perubahan badan hukum. Belum sampai kan WPM-nya, artinya entitas di Kumham pun harus berubah dulu. Sama ini kedudukannya dengan pertanyaannya ya. Artinya ini kan dari perseroan perorangan menjadi PT, sama sekali berubah. NPP-nya pun nanti berbeda. Jadi ini misalnya mau pembubaran kan, baru pembubaran ikut kait pembubaran, lakukan pemeriksaan dan sebagainya. Berapa misalnya masih ada aset berapa, masih ada misalnya
stok barang dan sebagainya, baru nanti nanti akan dibentuk lagi. Karena jiwanya sebenarnya persaudaraan perorangan itu jiwanya untuk memberikan kemudahan bagi usaha kecil untuk mendapat legalnya gitu loh. Karena beberapa tidak hanya di pajak ya, beberapa persyaratan itu di perizinan dan sebagainya membutuhkan bahwa ini harus bentuk berbadan hukum. Gimana orang pribadi itu menjadi badan hukum? Nah, itulah ruangnya. Jiwanya begitu sih. Gitu ya. Jadi harus dua entitas yang berbeda ya di kacamata Direktorat Jenderal Pajak ya. Ya. Palingan itu aja akhir pertanyaan dari aku. Gitu. Dan mungkin sepertinya dari para peserta udah cukup jelas mengenai sosialisasi hari ini. Dan mungkin nanti setelah PMK-nya udah keluar semua mengenai semoga nggak lama, Mas Leder. Iya, semoga nggak lama. Nanti kita akan mengadakan sosialisasi lagi. Karena masih banyak poin-poin pertanyaan yang hari ini mungkin belum bisa kita jawab secara seluruhnya karena memang belum ada peraturan turunannya dari PP 55 ini. Oke, palingan dari aku mengucapkan terima kasih nih Mas Arief, Mbak Ami, Mbak Adel yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan sosialisasi kepada teman-teman dari Ikatan Alumni. Itu juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Dilen, Mbak Natasha yang sudah ngebantu juga untuk berjalannya kegiatan webinar hari ini dengan baik. Itu kepada Bapak Ibu juga saya mengucapkan terima kasih yang sudah mengikuti sosialisasi hari ini. Semoga kedepannya Bapak Ibu bisa memiliki pemahaman yang jelas mengenai perpajakannya. Itu palingan dari aku. Mungkin dari teman-teman dari DJP ada yang ingin menyampaikan sesuatu kepada para peserta. Dari kami juga mengucapkan terima kasih Mas Liader Reza Datu dari Kaprama dan Bapak Ibu semua atas atensinya, kemudian atas masukan-masukan, pertanyaannya. Semoga yang kita diskusikan kali ini memberikan manfaat dan kami juga mohon maaf atas segala kekurangan dalam hal penyampaian ya. Pada intinya hulu dari yang disampaikan tadi tentang objek pajak tadi. Kalau yang saya sampaikan, hulu yang disampaikan semua itu objek pajak terkait 4 hal tadi ya. Dan yang paling penting adalah dan dalam bentuk apapun, semua akhirnya hulunya dari situ. Nah, itu yang saya sampaikan. Jadi kalau sekiranya memang regulasinya kayaknya belum, kembali lagi ke hulunya, apa sih objek pajak itu? Nah, pajak penghasilan, apa sih objek pajak itu? Itu saja. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan yang kami sampaikan. Terima kasih. Dari teman-teman Ika Prama, dari Mbak Natasha atau Mbak Dila sudah menyampaikan atau enggak? Cukup Mas dari saya. Oke, paling itu aja. Terima kasih semua Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mas Arief. Terima kasih teman-teman dari Alumni Network dan Ika Prama. Sampai jumpa pada sesi sosialisasi berikutnya. Bye. Terima kasih banyak Pak Arief, Ibu Elvi, dan Mas Terima kasih. Reta. Selamat pagi semua. Ya, izin live ya.